Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memasukkan kita ke hari-hari yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bersumpah dengan hari tersebut, wal fajr walayalin ashar. Allah bersumpah demi hari fajar, demi fajar, dan demi hari-hari yang 10, atau demi malam-malam yang 10. Artinya malam yang 10 atau hari yang 10 ditafsirkan oleh para ulama yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari ini merupakan hari yang paling afdal, hari yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin mal amalu fil ayyami al afdalu minha fi hadhihi." Tidaklah ada hari yang lebih afdal amalan diamalkan seperti hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallahi min hadhil ashar." Tidaklah ada hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah lebih daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, qalu walal jihad fisabilillah, apakah amal di bulan atau di hari ini lebih afdal daripada jihad di jalan Allah, berjuang berperang di jalan Allah? Kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah, bahkan lebih afdal dan lebih tinggi daripada pahala jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja wa yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in, kecuali orang yang membawa seluruh hartanya dan jiwanya berjuang berperang di jalan Allah dan tidak pulang lagi, artinya mati dia dengan membawa seluruh harta dan nyawanya di jalan Allah. Itulah yang mungkin bisa dibandingkan dengan amal soleh pada 10
hari ini. Dan amal soleh bukan dilihat dari capeknya atau dilihat dari banyaknya, tapi dilihat dari dalil. Allah lah yang lebih tahu mana yang lebih dicintai Allah. Dan Allah yang memberitahu kepada kita, Allah yang paling cinta amalan pada 10 hari Zulhijjah ini. Kata para ulama, kenapa 10 hari awal Zulhijjah ini lebih utama, bahkan lebih utama dari 10 malam terakhir bulan Ramadan? Kalau seandainya dibandingkan 24 jamnya sehari semalamnya, maka lebih afdol 10 hari Zulhijjah. Tapi kalau dipotong malamnya saja, memang lebih afdol malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena di malamnya ada Lailatul Qadar. Tapi kalau dijadikan 24 jam atau dihitung sehari semalam, maka 10 hari Zulhijjah ini lebih afdol. Kenapa kata para ulama? Karena berkumpul seluruh amalan yang dicintai oleh Allah di dalamnya. Ada solat, ada solat khusus juga pada Idul Adha nantinya. Ada puasa, puncaknya itu puasa Arafah. Ada sedekah, ada kurban yang tidak ada pada bulan Ramadan. Ada berkumpulnya jemaah haji di padang Arafah, yang hari di mana Allah berbangga-bangga kepada semua makhluknya, bahkan kepada para malaikat. Hari tersebut Allah berbangga-bangga memperlihatkan orang-orang berkumpul di padang Arafah, yang dahulunya malaikat mengatakan manusia ini hanya akan membawa kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ini. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, tapi aku lebih tahu daripada apa yang tidak engkau ketahui. Memang banyak manusia yang membuat kerusakan, memang banyak manusia yang menumpahkan darah, tapi banyak juga yang diciptakan Allah menjadi hamba-hambanya yang soleh, dan Allah SWT muliakan mereka di 10 hari terakhir, 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amalan soleh. Bagi orang yang berkumpul di Arafah, mereka melaksanakan rentetan ibadah haji, dan bagi orang yang di luar Arafah, mereka berpuasa untuk menyambut hari-hari yang dicintai Allah ini. Maka kata Nabi SAW, fa'akthiru fiha at-takbir wat-tahlil at-takbiru fa'akthiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Maka perbanyaklah di dalamnya bertahlil la ilaha illallah, wat-takbir Allahu akbar, wat-tahmid walillahil hamd atau alhamdulillah, dan zikir-zikir yang lainnya. Ini amalan yang mungkin semua orang bisa mengerjakan. Walaupun sangat banyak amalan yang bisa atau yang ada di dalam 10 hari awal Zulhijjah ini, tapi ada amalan yang semuanya sepakat bisa mengerjakannya, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada 10 hari ini kita perbanyak membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu akbar, membaca la ilaha illallah. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kita baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Atau kita baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan itulah yang dilakukan para sahabat dan tabi'in dan tabi'in, orang generasi pertama. Ketika 10 awal Zulhijjah ini, mereka sibuk berzikir kepada Allah sampai capek, sampai letih. Mereka sibuk berzikir kepada Allah SWT dan melaksanakan amalan-amalan yang bisa mereka laksanakan pada hari-hari ini. Di antaranya kita amalan yang paling penting dan yang harus semua orang melakukannya, itu kita banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah.
kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sangat mungkin sekali dan sangat dekat sekali ampunan Allah pada hari-hari ini. Kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita sebelumnya yang kita ketahui, kita koreksi diri kita. Kita perbaiki diri kita. Kita memperbaiki keteledoran-keteledoran kita sebelumnya. Pada hari-hari ini mulailah kita beristighfar dan bertaubat taubatan nasuha. Lalu kita bisa birrul walidain yang merupakan amalan yang paling tinggi, atau juga silatul arham, menyambung silaturahmi dengan karib kerabat kita, ifsa'us salam, menyebarkan salam, it'amut ta'am, memberikan makan, wa islahun bainan nas, atau memperbaiki pertengkaran di antara kita dengan sesama kaum muslimin, wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, mengajak orang kepada yang ma'ruf dan menjauhkan dari yang munkar, melarang dari kemungkaran, wa hifdzul lisan, menjaga lisan kita, wal farj, menjaga kemaluan kita, wal ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga, wa ikramus dhaif, memuliakan tamu, wa infaqu fi sabilillah, berinfak bersedekah di jalan Allah, wa imatatul adha 'anit tariq, menjauhkan duri dari jalan-jalan kaum muslimin atau gangguan dari jalan kaum muslimin, wan nafaqatu 'ala zaujah, memberikan infak kepada istri kita, wal iyal, dan anak-anak kita, wa kifalatul aitam, dan memberikan sedekah kepada anak-anak yatim, ziaratul marda, bisa kita mendatangi orang-orang sakit, lalu qada'u hawaijil muslimin, dan membantu kaum muslimin yang sedang kesulitan, wa du'a lil muslimin bidharil ghaib, kita berdoa untuk kaum muslimin di kala kesendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman, di negeri-negeri kaum muslimin yang mereka sedang dalam kesulitan. Kita doakan mereka dan menghilangkan gangguan-gangguan bagi orang-orang muslimin. Dan menjaga amanah dan lain-lain sebagainya yang sangat banyak yang tidak bisa kita sampaikan semuanya. Tapi kita usahakan pada hari-hari ini apapun amalan solehnya, karena Nabi SAW mengatakan semua amalan soleh, ma min amalin salihin, ma min amalin ahabbu ilallah, tidaklah ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dilakukan melainkan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Apapun yang bisa kita lakukan, yang intinya di dalam hati kita mempunyai niat qurbatan ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Walaupun kita cuma bisa memberi makan tetangga kita yang kekurangan, misalnya kita bisa memberikan apa saja yang bisa kita berikan untuk menjadikan itu qurbatan ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Dan puncaknya nanti pada Idul Adha, kalau kita mempunyai harta, kata Nabi SAW, siapa yang bisa berkurban dan dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami lagi. Kalau kita punya harta, kita usahakan kita berkurban, karena ini waktu-waktunya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua amalan yang kita amalkan, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Terutama amalan yang gratis, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sepertinya kecil atau sepertinya ringan, tapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat ringan, gampang, tapi sangat berat timbangannya nanti di akhirat. Subhanallahi bihamdihi, subhanallahil azim. Cuman mengatakan hal tersebut, kenapa kita lalai? Kenapa kita
sibuk dengan handphone kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan hal-hal lain dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita bekerja pun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat seperti Fatimah, ketika dia bekerja, dia menggendong anak dan yang lain-lainnya, tetap dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tukang, kita bekerja masang bata-bata, kita sambil berzikir kepada Allah. Kalau kita bekerja di kantor sambil tanda tangan, kita berzikir kepada Allah. Kalau kita kerja jadi driver sambil kita mengendarai mobil, mengendarai motor, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ringan, gratis. Selama di dalam hati kita ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya yang paling tepat kita bersungguh-sungguh. Dan kita usahakan apapun yang bisa kita lakukan, walaupun cuman hanya menggerakkan lisan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi besar karena sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang soleh yang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan rezeki dari kita. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta makan kepada mereka. Innallaha huwa razzaq. Allah lah yang memberikan kita rezeki. Ketika kita menyembelih nantinya, hendaklah kita memahami bahwasanya Allah tidak minta apa-apa dari kita. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira kita sedang memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak mengambil dagingnya, Allah tidak juga mengambil darahnya, kita yang manfaatkan. Walakin yanaluhu taqwa, tapi yang Allah ambil dari kita itu adalah ketakwaan kita. Yang Allah inginkan dari kita adalah ketakwaan kita. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang mau melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berusaha melakukan apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan adalah manfaatnya untuk diri kita sendiri. Pasti kebaikan tersebut akan balik kepada kita. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah kebaikan melainkan pasti juga balasannya akan mendapatkan kebaikan. Dan pada hari-hari ini Allah berfirman tentang 10 hari awal Dzulhijjah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dijadikan 10 hari ini atau dijadikan hari-hari awal Dzulhijjah ini agar mereka menjadikan waktu tersebut yadhkuru smallah, agar mereka mengingat atau berzikir, membaca nama-nama Allah, berzikir mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui oleh mereka, yaitu di hari-hari 10 hari Dzulhijjah. Hendaklah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, dan termasuk juga beribadah kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, terutama pada hari ini juga, di hari 10 awal Dzulhijjah dan di hari Jumat ini kita diajak atau disunnahkan oleh Nabi SAW, kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa sallim taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnata qaumin
فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة